Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan sebagainya. Nah, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Coba lakukan kegiatan berikut ini untuk melatih pengamatan terhadap alam di sekitarmu. Buat kesepakatan dengan teman sebangkumu. Lakukan pengamatan terhadap temanmu. Amati sebanyak mungkin ciri-ciri temanmu yang dapat diamati. Tuliskan hasil pengamatanmu. Ingat ya, hanya hasil pengamatan, bukan tafsiran terhadap hasil pengamatan. Misalnya, hasil pengamatan, Andi berambut hitam ikal, berkulit putih, hidung mancung, bibir tipis, dan seterusnya. Sedangkan kalau penafsiran, Andi sombong dan tidak berhati lembut. Jadi kalian bisa membedakan ya antara hasil pengamatan dengan penafsiran. Nah, kegiatan pengamatan terhadap temanmu, hasilnya berupa deskripsi. Misalnya, tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya? Berapakah massa tubuhnya? Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Dengan cara inilah, IPA akan berkembang. Selanjutnya, kegiatan IPA yang kedua yang dapat kamu lakukan yaitu kegiatan untuk membuat perkiraan dan mengujinya. Caranya, potong kertas saring atau kertas tisu dengan ukuran 4 cm x 12 cm. Gambarkan atau beri garis dengan spidol atau pena hitam 2 cm dari ujung kertas saring tersebut. Ambil beaker gelas atau gelas bekas air mineral yang transparan, isi dengan air setinggi 1 cm. Buatlah perkiraan apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut setelah kertas saring atau kertas tisu dicelupkan beberapa saat ke dalam air. Kemudian, celupkan kertas saring atau kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amatilah perubahan yang terjadi pada kertas saring atau kertas tisu dan garis hitam. Catat deh hasil pengamatanmu. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain seperti berikut. 1. Pengamatan. Menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. 2. Membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. 3. Mengkomunikasikan, yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk memahami berbagai hal di sekitarmu. Misalnya, mengapa matahari bersinar. Selain itu, kamu juga mampu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Selanjutnya, dengan belajar IPA, kamu juga mampu menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Dan yang terakhir, dengan belajar IPA, kamu mampu berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya?
Nah, pada kegiatan yang kamu lakukan di atas, kertas saring atau kertas tisu dengan garis penanda merupakan objek yang kamu amati. Lalu, apakah ilmuwan hanya mengamati kertas saring atau kertas tisu saja sebagai objeknya? Tentu saja tidak. Coba perhatikan dua gambar ini. Gambar pertama merupakan gambar model atom yang diperbesar, dan gambar yang kedua merupakan gambar galaksi yang diperkecil. Keduanya terdapat kemiripan sistem atau fenomena. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Nah, itulah penjelasan mengenai penyelidikan IPA. Semoga dapat dipahami. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas.